Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa masyayikhina fi tariqah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir sahib al-wafatajul arifin wa usulihim. Al-Fatihah. Yang kami muliakan Guru Mursyid yang mulia Syekh Abdullah Mubarak Nur Muhammad Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, pemilik majlis ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu, Pangursa Umi beserta seluruh keluarga besar Abah Sepuh, Abah Hanum yang kami cintai, para wakil talqin, para pengurus yayasan, para pengurus lembaga dakwah TKN, para ustadz, ustazah, para kiai, para ulama, ikhwan dan akhwat yang kami cintai. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir, tetap hadir, dan selalu hadir di sisi Abah, Guru Mursyid kita. Alhamdulillah. Dulu suatu saat Abah Anom sedang duduk di depan madrasah. Saya duduk di lantai menghadap beliau. Saya bertanya, Abah, yang paling inti dari ajaran tarekat kita ini apa? Yang tidak boleh tidak kita tinggalkan, yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Abah kemudian menjawab, setelah menunduk, Abah menjawab, zikir jahar, zikir khafi. Itu bukan saja jawaban yang keluar dari mulut beliau, tapi memang keluar dari kolbu, yang kolbu beliau, manah beliau selalu tersambung ke atas. Maka jawaban itu sampai sekarang pun nancep betul ke dalam kolbu saya. Inti dari ajaran thariqah kita, zikir jahar, zikir khafi. La ilaha illallah. Saya mencoba memahami, dan dengan bimbingan Guru Mursyid, dengan keridhaan Allah, Allah bukakan sedikit. Salah satu kata kunci yang perlu kita pahami betul, makna ilah
Apa arti ilah? Orang di Indonesia terjemahkan Tuhan. Apa itu Tuhan? Biasanya sambil nunjuk ke atas. Dia pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Kalau yang dimaksud adalah dia pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, dalam bahasa Arab itu bukan ilah, itu Rabb. Rabbul Alamin, pengendali, penguasa alam semesta. Rabbus samawati wal ard, pencipta, pemelihara langit dan bumi. Itu Rabb, bukan ilah. Lalu apa arti ilah? Dicari-cari, dipelajari di lisanul Arab. Itu karya ulama kita masa lalu yang begitu tekun. Setiap istilah, setiap kata dalam bahasa Arab ditelusuri asal muasalnya. Jadi makna etimologisnya didalami. Saya jumpai makna ilah begitu banyak. Di dalam kitab Al-Mustalahatul Arba'ah fil Quran begitu juga dijelaskan. Tapi dari sekian banyak makna ilah, 3 yang inti. Dan itu saya pribadi pegang, sambil juga saya sampaikan kepada yang lain. Sesuatu disebut ilah adalah sesuatu yang dicintai. Dicintai. Dicintai, dicintai, dicintai. Tentu saja kalau sudah dicintai, dipentingkan. Dicintai, dipentingkan. Dipuja, dimuliakan, disembah. Itu satu. Dicintai, dipentingkan, dipuja, dimuliakan, disembah. Yang kedua, kalau sesuatu itu dicintai sedemikian rupa, dipentingkan, dipuja, dimuliakan, maka sesuatu itu juga menjadi sesuatu yang dituju. Dituju, didamba, dikejar, dicari, diharap, didekati, diprioritaskan, diutamakan. Kata kuncinya dicintai. Kalau sudah dicintai, berarti juga dipentingkan, berarti juga dipuja, dimuliakan, diagungkan, disembah. Yang kedua, dituju. Dituju itu dicari, dikejar, didekati, diprioritaskan, diharap. Yang ketiga, ketika sesuatu itu dicintai sedemikian rupa, maka dia pun apa maunya diladeni, dilayani, diperturutkan, diabdi. Diladeni, dilayani, diperturutkan, ditaati. Jadi 3 saja kuncinya. Dicintai, dituju, diabdi atau ditaati. Dicintai, dipentingkan. Dituju, dikejar, dicari. Ditaati, diladeni, diperturutkan. Lalu itu ditempatkan dalam kalimat nafi. Nafi itu penolakan. La di situ bukan la nahi, bukan la untuk melarang, tapi la untuk penafian. Penafian itu penolakan, penyingkiran, pengikisan, penegatifan. To negate bahasa Inggrisnya. La ilaha. Tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan, tiada yang dimuliakan, tiada yang diagungkan, tiada yang disembah. La ilaha. Tidak ada yang dituju, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dikejar, didamba, diharap, dijadikan tempat bergantung. La ilaha. Tidak ada yang ditaati, tidak ada yang diladeni, dilayani, diperturutkan, dikikis. La ilaha, buang.
La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Tiada yang dicintai, dipentingkan. La ilaha, tiada yang dituju, dicari, dikejar. La ilaha, tidak ada yang ditaati, diabdi, dilayani. La ilaha, kikis bersih, buang. Ditancapkan, diisbat, dikokohkan. Illallah. Illallah. Illallahnya itu enggak masuk kalau masih ada yang lain. Maka pembersihan itu harus betul-betul. La ilaha illallah. Karena background saya juga dulu orang teknik, barangkali ada yang montir di sini tahu banget itu waktu bongkar sehar piston, kalau ada kelebihan titik saja sebutir pasir dia nggak rata, tidak dikikis habis, piston itu nggak masuk. Ilallah itu nggak tembus kalau masih ada yang lain. Karena itu penafian itu menjadi penting sekali. Oleh sebab itu insya Allah kita semua faham. Kalau sudah la ilaha illallah, pada saat la ilaha itu tidak ada lagi yang lain. Jangan terjadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, punggung udah pegel nih, kaki udah pegel, tapi tahan aja lah. Kenapa? Kamu kok zikir sampai panjang-panjang? Supaya motor yang hilang cepat ketemu. Masih ada ilah yang bukan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 70.000 kali supaya hasil maksud, supaya SK kenaikan pangkat cepat turun. Ada ilah yang lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya toko, warung yang baru dibuka rame didatangi pengunjung. Masih ada ilah lain. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk apa? Supaya anak gadis dapat suami yang PNS, susah cari mantu PNS sekarang. Masih ada ilah lain. Jadi kalau sudah la ilaha, betul-betul tidak ada yang dicintai, dipentingkan, dipuja, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Begitu la ilaha, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dikejar, dicari, didamba, diharap. Begitu la ilaha, tidak ada lagi yang diladeni, dilayani, diperturutkan. Illallah, Allah saja. Itu. Tidak yang lain. Waktu saya masih SD, kalau hari Ahad, jam 4, menjelang subuh sudah dibangunkan oleh nenek saya. Selepas sholat subuh diajak jalan kaki, lebih dari 3 km, ke kampung Bali Matraman. Di sana ada majelis Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang juga mengundang banyak habaib biasanya. Dan waktu meskipun masih kecil, kalau di majelis itu saya tidak mau duduk jauh. Saya duduknya seperti ini, pas di depan mimbar. Sebab kalau duduk agak jauh, mesti fokus, konsentrasi terganggu. Terganggu sama yang di depan saya. Kadang-kadang di depan saya ngobrol, kadang-kadang di depan saya batuk-batuk, kadang-kadang macam-macam, terganggu. Jadi saya maunya di depan. Saya sangat terkesan di akhir acara Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu dengan badannya yang begitu gagah selalu menanamkan kepada yang hadir, la ilaha illallah. Itu beliau ajarkan. Maka dan beliau katakan itu beliau peroleh dari gurunya. Itu terus jadi pegangan.
jalan kaki, sekolah, SD, SMP, masuk STM penerbangan, kuliah di akademi komputer, kuliah, pergi kemana-mana, la ilaha illallah, dalam batin, bersihkan, buang yang lain. Banyak sekali pertolongan-pertolongan yang Allah berikan, yang saya alami. Maka satu saat tahun 1995 saya bersimpuh di hadapan Abah Anom. Beliau pun ajarkan itu. Begitu diajarkan la ilaha illallah, bergetar seluruh tubuh. Dan itu alhamdulillah tidak pernah saya lepas kapanpun. Baik keadaan senang, keadaan susah, keadaan gembira, keadaan berduka, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kita saksikan kebesaran-kebesaran Allah. Kebesaran-kebesaran Allah. Sekadar mengingatkan diri tahadduts bin ni'mah. Sudah beberapa kali mengalami begitu dekat dengan kematian. Misalnya ketika bersama Wak Jejen dulu, setelah tsunami di Aceh, kami naik speedboat mengantarkan bantuan ke Lamno, jalan kaki begitu panas terik di pulau itu, dan pulangnya kemudian malam dihantam badai, hujan lebat, gelombang tinggi, dan akhirnya speedboat kami terbalik dan kami semua harus terpental ke laut semua. Saat itu sambil berenang, tidak ada lagi yang lain. Illallah, la ilaha illallah. Tidak terucapkan dengan mulut, hidup sendiri di dalam kalbu. Hampir 1 jam berusaha berenang ke pantai dalam cuaca yang sangat gelap. Dan setelah itu mikir juga, kenapa nggak ada rasa takut sama sekali tadi ya? Kenapa nggak ada rasa khawatir? Kenapa nggak ada rasa bimbang? Tenang-tenang saja. Itu. Belum lagi cobaan-cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selesai khataman, tahu-tahu di belakang sudah ditungguin 2 orang preman. Kemudian semua sudah pulang, datang, cium tangan. Seluruh pundak lengannya bertato dan dia bercerita, saya preman di pasar induk, saya sudah membunuh 4 orang, saya sudah belajar macam-macam. Ya terus mau apa? Minggu lalu saya berkelahi dengan seseorang dan saya kalah. Begitu saya kalah, baru kali itu saya kalah, maka saya langsung menunduk menyembah orang itu. Dan saya berkata, kalau begitu saya menyerah kalah. Saya jadi murid kamu saja. Tolong terima saya jadi murid. Orang itu berkata, kamu tidak bisa jadi murid saya sebelum kamu belajar pada Ustadz Wafiuddin di Rawamangun. Itu sebabnya sekarang saya datang cari Ustadz Wafiuddin. Saya bilang, bohong. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Dia bilang, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, bagaimana saya bisa kalah sama dia? Satu-satu yang saya punya pelajaran dari Abah Anom. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi itu harus dengan tulus membersihkan dan membuang segala yang lain. Bahkan dari yang sudah-sudah, orang kalau sudah ditalkin zikir begitu, segala macam ilmu-ilmu sebelumnya yang hebat, yang sakti, mandraguna, kayak apapun, sepanjang itu tidak diizinkan oleh Allah, lepas, bubar. Yang nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, bubar ilmunya. Kalau kamu mau belajar itu, kamu rela semua ilmu yang sudah kamu pelajari itu, nunduk dia. Tapi ajarkan saja. Saya tanya dulu, rela nggak menerimanya dan melepas semua yang lain? Nggak mau jawab. Akhirnya disangka saya bermain-main dengan dia, terpancing emosinya. Mata berubah merah, marah,
dan berubah kelakuan menjadi seperti harimau. Dia merunduk, mengaum, dia cakarin itu karpet masjid sampai pada robek. Saya ngelihatnya aja ngeri. Apa enggak patah tuh kukunya? Yang saya lihat agak aneh, kok sambil mengaum, nyakarin karpet begitu, mukanya tidak terangkat, enggak menatap saya. Itu. Mau apa lagi? Saya juga ngeri, badan dia besar. Kalau betul-betul dia melompat menerkam saya, bagaimana? Maka saya terus saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus aktifkan zikir khafi. Itu. Lama. Akhirnya muncul juga rasa iseng. Karena memang dari dulu suka iseng nyoba-nyoba. Ini kok harimau apaan begitu? Jadi sambil zikir la ilaha illallah, saya niatkan itu, dengan niat saja saya arahkan kepada dia. Illallah. Arahkan. Terpental dia, blok blok blok, hampir 3 meter itu. Terus jatuh, nggak bisa bangun lagi, tiarap, dia merayap. Dan sudah seperti lumpuh. Saya sendiri nggak tahu mau diapain, nggak ngerti gitu-gituan. Tapi saya khawatir ada yang mati nanti. Akhirnya saya bilang, sudah, cukup, cukup, lepas. Lalu dia merangkak datang. Hal-hal seperti itu bukan sekali. Berjumpa dengan orang yang punya magic macam-macam, punya kesaktian macam-macam, bertemu dengan jin macam-macam. Ada satu hal yang menarik. Bismillah. Konon dia mendapatkan warisan dari orang tuanya itu, pengawal dia, iblis yang sangat dahsyat. Saya singkat saja. Saya duduk karena saya tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan orang macam ini. Jadi saya duduk tawajuh saja. Robito Ka'bah. Dia datang dituntun nggak mau dekat, menjauh. Sampai dia bilang nggak mau. Ya itu kan Ustadz, Pak Kiai, kita belajar zikir sama beliau. Nggak mau, kan kita udah biasa zikir. Ngapain datang lagi zikir? Bukan dia, tuh di belakangnya siapa tuh? Itu, tuh di belakangnya siapa tuh? Ditarik untuk mendekat, nggak mau. Tuh lihat tuh, ada si Anom di belakangnya. Maaf. Ada si Anom tuh di belakangnya. Beberapa kali dia ngomong begitu. Ngapain tuh si Anom udah mati datang-datang lagi? Coba. Akhirnya dia ngamuk, dia ambil gulungan karpet yang begitu besar, dia kuat angkat, dia lempar ke saya. Saya sedang lengah, bukan lengah dalam arti apa ya, sedang menunduk. Tiba-tiba karpet, bus, terkena terpaan angin, gedebuk jatuh di samping saya, tapi saya nggak kena. Dan segala macam. Ini satu pelajaran. Maka siapa yang bilang Abah Anom sudah mati, sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai mursyid? Ngawur itu. Saya sudah mengalami hal-hal seperti itu. Dia datang membawa berbagai macam iblis dan segala macam. Dia yang bilang. Bukan dia, tuh di belakangnya, siapa tuh? Si Anom tuh, tanya. Coba, Masya Allah. Hadir, guru kita hadir. Maka ayat yang tadi dibacakan di awal manakib ini, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, hidup. Akhirnya setelah dia coba segala macam nggak tembus, sampai dia coba pukul saya beberapa kali dengan kecepatan tinggi, tapi dia seperti memukul apa itu, tabir yang kosong. Dasar iblis. Mulai dia melakukan teknik diplomasi, tunduk, menyerah, ngajak ngobrol dan segala macam. Saya tanya, kamu siapa? Saya iblis, katanya. Itu. Sejak kapan kamu hadir di sini, masuk ke tubuh orang ini segala macam? Tuh, tanya aja si Anom tuh. Anom tahu siapa saya. Ngomongnya begitu. Dari dulu.
Tuh satu lagi tuh di belakangnya. Siapa lagi tuh yang lebih tua tuh? Abah sepuh. Jadi kita ini menjadi murid enak. Sepanjang kita terus bersihkan, yakin dengan mursyid kita, sesungguhnya guru kita tuh hadir. Ada situasi yang sangat sulit sekali. Saya hanya membatin, berteriak dalam batin, Abah, Abah, tolong Abah, sampaikan ke atas, ke Syekh Abdul Qadir, ke Rasulullah, ke Allah. Situasi yang sulit itu berubah mendadak. Hadir beliau. Hari ini mestinya yang ceramah manakib Ustadz Zuki dari Kedah, Malaysia. Beliau minta supaya dilukir, Pak Wafidin gantikan, saya gantikan Pak Wafidin bulan depan katanya. Yang menarik, kalau saya ke Malaysia jumpa beliau, beliau peluk. Pak Wafidin, kita cukup jadi murid saja ya, katanya. Iya Ustadz, pelukan erat, itu sering beliau ucapkan, kita cukup jadi murid saja ya. Kenapa beliau ucapkan begitu? Kan ada yang suka konyol, merasa jadi mursyid. Padahal jadi murid saja, fasilitas yang kita peroleh, limpahan karomah, barokah, sudah begini banyak. Ngapain kita mengkondisikan, membuat-buat, mengangkat-ngangkat diri kita untuk jadi mursyid? Justru dengan kita mengaku jadi mursyid, beban kita menjadi sangat berat. Sanggup. Ya itu seperti tadi, muridnya didatangi oleh iblis yang sangat hebat, hadir mursyid, membentengi, memberikan bantuan. Murid dimanapun, seperti juga dalam manqabahnya Syekh Abdul Qadir. Kalaupun muridku ada di timur, aku di barat, muridku di barat, aku ada di timur, kapanpun mereka dalam kesulitan, aku menolongnya. Kalau kita mengklaim jadi mursyid, sanggup begitu terhadap murid kita? Mursyid setidak-tidaknya harus hadir pada 3 kesempatan yang sedang dihadapi oleh murid. Ketika murid dalam sakratul maut, Israel datang mencabut ruh, mursyid hadir. Seakan berkata, ini muridku, perlakukan dengan baik. Apapun kekurangannya, ambil dari kelebihan yang ada pada diriku. Itu mursyid. Seperti juga ada dalam manqabah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Qaddasallahu sirrah. Nah sekarang kalau kita ngaku mursyid, sanggup nggak kita hadir di sisi murid kita saat murid-murid kita sedang sakaratul maut, ruhnya akan dicabut oleh Israel? Sanggup nggak? Jangan-jangan kita coba hadir sekalian dicabut. Oh ente gurunya, terus mau ngapain? Mau belain? Gua cabut sekalian katanya. Nah, itu. Dan itu saya saksikan, mengalami orang-orang yang dalam sakratul maut sudah mendapatkan talqin zikir. Masya Allah, proses wafatnya begitu mudah. Dan ada gerakan-gerakan mata, meskipun mulut ternganga, diganjel dengan selang dan segala macam, ada gerakan mata yang mengisyaratkan bahwa dia melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu. Bahkan seorang ibu dalam proses sakratul maut, gerakan matanya sehingga menantunya di sebelah menangkap isyarat, menantunya bertanya, Abah hadir? Si ibu mengedipkan mata. Karena sebelumnya bergerak mata kiri kanan seperti mau memberitahu, mulut nggak bisa ngomong karena sedang diganjal selang. Si mantu di sebelah tanya, Abah datang? Si ibu mengangguk sedikit dan mengedipkan mata, dan tak lama kemudian wafat. Jadi hadir. Nah kalau kita ngaku jadi mursyid, bisa, sanggup hadir mendampingi murid yang dalam sakratul maut. Ketika murid sudah dikubur mayatnya, badannya, para pengantar pulang, maka ruh didatangi oleh mungkar nakir, mursyid hadir. Ketika nanti setelah kiamat kita diadili melewati Shiratal Mustaqim, di situ ada 2 pilihan yang menentukan surga atau neraka, mursyid hadir, sanggup nggak kita? Dan itu kan
jelaskan dalam Manqobah Syabdul Qadir Al-Jailani. Aku akan berdiri di pintu neraka. Tidak akan bergeser sedikit pun kakiku sampai bisa dipastikan tidak ada satupun muridku di dalam neraka. Nah, jadi ini tambahan pengalaman. Tapi kembali ke yang awal tadi. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dipentingkan. Tidak ada yang dipuja, dimuliakan, dibanggakan, diagungkan. La ilaha, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dicari, tidak ada yang didamba, tidak ada yang diharap. La ilaha, tidak ada yang ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan. Illallah. La ilahanya ini harus mantap. Dan untuk mantap, saat kita mengucapkannya dengan mulut, kolbu kita, manah kita, hati nurani kita, itu ikut. Di dalam kolbu, di dalam manah, ada intelektual, ada keyakinan, iman, ada perasaan, ada kemauan. Libatkan pemahaman, perasaan, keyakinan, kemauan yang kuat. La ilaha illallah. Jangan cuma ngasal la ilaha illallah. Itu tidak melibatkan kolbu. Begitu juga setelah 3 kali yang pelan-pelan itu masuk, kolbunya main. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok zikir disentak-sentak? Kalau enggak disentak-sentak, itu menunjukkan tidak melibatkan kemauan. Adanya sentakan menunjukkan kesungguhan. La ilaha, ada kesungguhan untuk membuang, membersihkan. Illallah, ada kesungguhan, kesengajaan, niat untuk menancapkan. Beda kalau zikir cuma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngambang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, Desember kemarin saya ke Moskow, Rusia. Juli kemarin saya ke Moskow juga, ke Rusia. Itu negara pernah menjadi negara komunis terbesar di dunia. Dulu namanya Uni Soviet. Dari Moskow saya ke Cina, itu negara pun negara komunis. Meskipun sistem ekonominya sekarang sudah pakai free market ekonomi, politiknya masih komunis. 2 tahun lalu saya pergi ke Korea Utara, negara komunis yang masih totok banget. Dan saya pun beberapa tahun sebelumnya ke Vietnam, negara bekas negara komunis juga. Apa yang menarik? 70 tahun negara-negara itu dikuasai oleh komunis, ternyata di dalamnya masih ada umat Islam. Begitu komunisme runtuh, seperti rerumputan di gurun pasir yang sering saya saksikan. Di musim panas, hilang itu rerumputan. Yang ada gurun pasir, kering, gersang. Tapi begitu turun hujan, ihtazat warabat, maka seperti menggeliat itu bumi, tumbuh. Begitu runtuh komunisme, Islam tetap tumbuh. Saya ingat ketika, maaf mengulang-ulang cerita, tahun 98 menghadiri konferensi tasawuf internasional di Washington DC di Amerika. Waktu itu hadir juga Presiden Ceknya. Itu salah satu provinsi di bawah Rusia, pernah menjadi bagian Uni Soviet juga. Mayoritas penduduknya Muslim.
dan sedang berusaha terus memerdekakan diri. Presidennya Dr. Aslan Maskhadov. Kami makan di hotel pagi hari bareng dengan Pak Arif Rahman dan lain-lain. Kami tanya, Dr. Aslan Maskhadov, 70 tahun komunisme. Itu kan kira-kira 3 generasi itu. Begitu komunisme bubar, kok Islam masih bisa bertahan? Dr. Aslan Maskhadov cerita, kami dulu masih kecil, dibangunkan oleh bapak dan kakek pagi-pagi, sholat subuh. Setelah itu orang tua berangkat kerja. Ada yang ke ladang, ada yang ke pabrik, ada yang ke kantor pemerintah, ada macam-macam. Dan nanti malam, sudah gelap malam, kami dikumpulkan lagi untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, qadha, maghrib, isya, jamak takhir. Setiap hari selama 70 tahun. Kenapa? Karena dalam sistem komunis, orang tidak boleh mengamalkan ajaran agama. Masjid dan gereja semua disita oleh pemerintah. Siapa yang ketahuan mempraktekkan agama, dihukum. Guru-guru, para ulama, wafat. Madrasah, hancur, dibubarkan. Kitab-kitab, buku-buku agama, disita. Yang saya heran, saya bilang, setelah 3 generasi, tanpa ada ulama, tanpa ada guru dan buku, tanpa ada ibadah yang normal, kenapa setelah 3 generasi itu, begitu komunisme bubar, kok Islam bisa tumbuh lagi? Kalau malam libur, malam Sabtu, malam Minggu, kami diajak masuk ke hutan, naik ke lereng gunung, bawa tenda, bawa senapan. Jadi kalau polisi atau tentara lihat, wah, kami ini orang-orang kampung yang akan berburu binatang. Nah, di lereng gunung, kadang-kadang ditembakkan senjata, senapan, duar, supaya kedengaran kami sedang berburu. Padahal di dalam tenda, para orang tua kami sibuk mengamalkan tarekat Naksabandiyah. Jadi saya yang masih kecil, ikut mereka zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namanya anak kecil, saya tertidur. Terbangun, masih zikir lagi, tertidur lagi, bangun lagi. Saya lihat semua orang tua sedang menunduk ke arah dada kiri. Jadi tidak ada ulama yang membimbing, tidak ada madrasah dan masjid, tidak ada buku dan kitab. Bagaimana dari satu generasi ke generasi, iman bisa ditransfer, bisa diwariskan. Hanya satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang ditancapkan dengan kokoh. Maka 70 tahun kemudian ketika komunisme bubar, apa yang ada? Iman, la ilaha illallah. Zikir jahar dan zikir khafi tertancap. Buku guru nggak ada. Nah, barulah setelah itu didatangkan lagi guru-guru dari luar, ulama-ulama dari luar, anak-anak muda muslim dari Rusia, kemudian dikirim ke negeri-negeri muslim yang paling banyak Indonesia untuk belajar agama dan pulang. Nah, kan Bapak Ibu saudara sekalian menyaksikan, sering muncul kok itu dalam kiriman di medsos, peresmian masjid terbesar di Eropa justru di Moskow, negara bekas komunis, tahun 2015. Diresmikan oleh Vladimir Putin, disaksikan oleh Perdana Menteri Turki Erdogan. Nah, saya beberapa kali datang ke masjid. Waktu Desember kemarin sedang puncak musim dingin. Menjelang sholat Jumat, antri begitu panjang orang. Saya heran, inikah bekas komunisme? 70 tahun disikat dengan komunis, iman tetap bisa bertahan. Musim dingin orang menggigil untuk masuk sholat Jumat, antrian begitu panjang. Saya nggak tahan kedinginan, ya kita bukan orang sana. Jadi ya nakal juga lah, terobos ke depan aja, pura-pura aja ke depan. Tanya sama orang, ini masjid? Iya. Dia lihat badan kita kecil, kamu dari mana? Indonesia. Muslim? Muslim. Mau sholat Jumat? Kalau kamu Muslim mau sholat Jumat, sudah langsung masuk. Saya nggak antri, nggak. Kamu nggak kuat dingin buat antri, katanya. Lolos. Di dalam menjelang waktu sholat, orang baca Quran. Begitu khutbah dimulai, khatib mengucapkan salam, semua tertunduk diam. Selesai sholat, begitu salam,
kita sering saksikan, bahkan di Mekah di Masjidil Haram, begitu diucapkan salam, sebagian orang langsung bangkit bubar. Kita juga begitu, sebagian ada yang tetap zikir Allahumma antas salam, sebagian lagi langsung bangkit Allahumma lantas jalan. Tapi yang saya saksikan di Moskow, begitu selesai salam, semua tetap tunduk. Dan mereka baca Fatihah, dan mereka zikir. Lalu mereka baca doa. Setelah itu mulai lagi zikir. Urut-urutan amal-amalan tarekat Naksabandiyah. Yang mengagumkan 70% yang hadir kaum muda. Mereka zikir, gak ada yang bangkit. Jadi selesai salam itu tetap duduk. Ya ada juga lah yang bangkit, seperti saya, karena kebelet pengen pipis. Karena pengen pipis gak tahan dingin, bangkit juga dengan beberapa orang. Pas mau turun dari lift, selesai mereka dengan amaliyah Naksabandiyah, imam baca doa. Semua orang mengangkat tangan buat ikut baca doa. Itu orang-orang Rusia yang mau masuk lift kagak jadi, berbalik badannya menghadap ke kiblat, angkat tangan di dada baca doa. Maaf ya, karena saya kebelet, saya turun aja terus ke bawah, saya keluar cari WC. Yang mengejutkan, di luar, di halaman yang tidak beratap, yang bawahnya batu granit, orang-orang tetap berdiri mengangkat tangan berdoa, tetap dalam shock, cuma berdiri. Kalau dia duduk dia dingin, dia dalam keadaan berdiri musim dingin, dia tetap berdoa. Melelehlah air mata saya. Inilah buah tarekat. Hantam 70 tahun oleh komunisme, hasilnya tetap begini, iman tetap tegak. Terakhir saya cerita, setelah dari Rusia berangkatlah ke Cina. Cina ini ada dalam keislaman ada dua hal. Ada wilayah utara yang sebelah timur, itu namanya Xinjiang. Itu dulunya wilayah Mongol, bukan Cina, lalu dicaplok oleh Cina secara politik. Ya wajar mereka berontak, sampai sekarang pun muncul pemberontakan, terutama di kotanya Urumqi. Maka problem di sana itu berat sampai sekarang, orang itu tertindas. Tapi Cina bagian selatan itu masuknya Islam ke sana damai, termasuk masjidnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu aman. Nah, yang kemarin kami kunjungi di provinsi Yunnan itu, rupanya ada keturunan Rasulullah SAW, keturunan ke-25, Syekh Samsuddin. Masuk ke wilayah itu, melihat suku-suku masih hidup dalam tanda kutip keliaran zaman dulu, suku-suku primitif. Oleh beliau dihimpun, dibimbing. Ya tentu saja sebagai pendatang beliau banyak dicoba, banyak dijajal, baik secara magic maupun secara fisik, tapi beliau utuh. Sampai nanti ketika berdiri kedinastian, saya lupa dinasti apa, wilayah itu menjadi provinsi Yunnan dan gubernur pertamanya adalah Syekh Samsuddin, keturunan Rasulullah ke-25. Kami datang ke makam beliau, makamnya ditempatkan di tempat yang bagus, diberi penjagaan yang baik, pagar dirawat. Pemerintah Cina tetap menghargai Syekh Samsuddin sebagai pendiri dan gubernur pertama provinsi Yunnan. Dan kemudian beliau ceritakan juga ada, kalau beliau cucu ke-25, ada cucu ke-31, derajat ke-31. Teman-teman kunjungi itu kampungnya, Zhenghe, bahasa mereka sana Zhenghe, kita menyebutnya Chengho. Terkenal di Indonesia. Chengho itu keturunan Rasulullah, derajat ke-31, dan beliau ahli kelautan. Dan yang kemarin kami jumpai adalah Syekh Abdul Halim, itu keturunan Rasulullah ke-49. Beliau mursyid tarekat Naksabandiyah. Dan yang menarik, beliau adalah ahli pengobatan, ahli dalam bidang komputer, ahli dalam bidang kungfu. Nah, satu saat karena beliau juga dalam mendalami filosofi Buddha, banyak master-master kungfu berdiskusi, dan kemudian ya namanya orang iseng juga ngetes, ngejajal. Ternyata serangan-serangan beliau bisa menangkisnya, sehingga akhirnya banyak master kungfu yang menjadi muslim belajar pada beliau.
dan minta supaya beliau mengembangkan perguruan kungfu sendiri. Kami hadir ke perguruan kungfunya. Itu jurus-jurus kungfunya diambil dari gerakan-gerakan sholat. Dan sudah 6 tahun terakhir ini, murid-muridnya ikut dalam pertandingan nasional dan internasional, menang melulu, dapat piala banyak, sehingga sekarang mulai dikenal di Cina itu yang disebut Sufi Kungfu, Kungfu tasawuf. Dan itu menang melulu lagi kalau berantem, kalau pertandingan. Nah, ini sekadar cerita pengalaman. Jadi di negara-negara yang bekas komunis, yang ateis, yang anti agama pun, itu iman bisa ditransfer dari generasi ke generasi yang lain lewat jalan thariqah. Sementara di negeri kita, ya sekadar menjelaskan fenomena, keberagamaan begitu semarak, begitu meriah, tapi keberagamaan yang sifatnya lahiriah, luar. Di dalam banyak kebencian, di dalam banyak permusuhan, di dalam banyak kebimbangan, kebingungan, di dalam banyak ketakutan. Aneh juga, masyarakat yang katanya muslim, tetapi masih gemar terlibat dengan rente, menjadi rentenir. Aneh juga masyarakat yang majelis taklimnya begitu menggelora, tetapi orang mudah sekali diombang-ambing oleh hoax, oleh berita-berita palsu. Aneh juga majelis taklim, dan kita tahu perkumpulan-perkumpulan zikir bisa begitu luas di lapangan, begitu banyak, tetapi orang masih mudah penuh kedustaan, benci dan permusuhan. Nah, jadi seperti ada yang nggak tembus ke dalam. Nah, keluarnya begitu meriah, ke dalam tidak tembus. Bagi pribadi menimbulkan derita, bagi masyarakat menimbulkan kerusakan. Sementara ada masyarakat yang dulu luarnya ditutup habis dengan komunisme, tetapi dengan tasawuf, dengan tarekat, iman tetap ditancapkan ke dalam. Karena itu, yuk sama-sama kita kembangkan, kita dakwahkan tarekat ini. Tarekat bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk didakwahkan. Maka sangat wajar kita pun sudah untuk kita dibentuk lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Itu yang akan menjadi organisasi kita. Bagaimana dengan Yayasan Serba Bakti? Yayasan tetap ada. Berdasarkan undang-undang di Indonesia, yayasan adalah badan hukum untuk mengurus aset, mengurus kekayaan. Kalau di situ ada aset, ada tanah, ada masjid, ada sekolah, puskesmas, klinik, ada. Itu diurusnya dengan badan hukum yayasan. Yayasan tidak boleh punya anggota. Lah kita ini kan para pengamal manusia yang mau berhimpun. Kalau begitu menurut undang-undang jangan pakai nama yayasan, pakai perkumpulan. Maka dibuatlah perkumpulan namanya Lembaga Dakwah TKN. Kenapa pakai lembaga dakwah? Karena kita semua wajib mendakwahkan TKN. Bukan, dakwah bukan hanya urusan mubalik, tanggung jawab wakil talqin atau pengurus, semua murid Abah wajib mendakwahkan. Loh saya nggak bisa ceramah Pak. Siapa bilang dakwah hanya dengan ceramah? Setiap menjelang manakib, ibu atau bapak punya mobil, jemputin orang-orang tua yang nggak punya kendaraan, dijemput, ayo ikut, ayo manakib, manakib, pulang dianterin, itu sudah dakwah dengan mobilnya. Ada yang datang ke majelis manakib, ke masjid pagi-pagi atau sehari sebelumnya. Dia sudah ngepel, dia gelar karpet, dia sikat kamar mandi dan WC. Kenapa Pak? Besok orang mau pada manakib. Siapa yang bayar dia? Tidak ada. Itulah dakwah. Jadi dakwah itu bukan berarti harus semua di mimbar. Meskipun kadang-kadang kita lebih menghargai dai yang di mimbar. Kadang-kadang yang rajin bersihin WC segala macam kurang kita hargai. Ini karena kurang adilnya kita. Jadi demikian, kita sudah punya organisasi baru namanya Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan seluruh murid Abah Sepuh Abah Anom yang masih bermursyidkan, tambahan, yang masih mengaku bermursyidkan Abah Anom dan Abah Sepuh itu menjadi anggota Lembaga Dakwah TKN. Kalau yang sudah merasa punya mursyid lain, ya lain itu ya. Demikian 3 hal yang saya sampaikan. Pertama tentang la ilaha illallah, rasakan betul mengikis dan menancapkan. Kedua, cerita perjalanan ke negara-negara bekas komunis, meskipun Islam pernah dihancurkan, tapi iman tetap tumbuh dengan tarekat.
Dan yang ketiga, kita bertarekat bukan hanya untuk diri kita, mari kita mendakwahkan, apalagi sudah ada organisasi kita LDTKN. Astagfirullahaladzim, nastaghfiruka ya arhamar rahimin, lakal hamdu wa lakas syukru ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan kepada kami mursyid. Engkau berikan kepada kami hidayah dan talqin zikir. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai menjaga semua amanah ini. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri. Kepadamu kami berserah diri. Bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikan kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah